Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sekarang ada satu isu yang agak menarik yang saya nak react, kita tengok sama-sama, kita dalami sama-sama daripada seorang YouTuber daripada Indonesia, Guru Gembul, yang mana dia ni agak famous juga di mana-mana podcast, lalu datang dalam podcast Deddy Corbuzier pun dia pernah, bahkan beberapa kali dia masuk dalam podcast Deddy Corbuzier dan banyak isu yang dibahaskan, dan antara perkara fokus yang dia selalu sebut ialah berkaitan tentang isu-isu agama. Dan menarik kali ini dia angkat isu berkaitan tentang Habib yang kaya raya tapi macam entah apa-apa. Tapi kita tengok nanti sama-sama macam mana apa yang berlaku di sini, dan kita tengok juga apa pandangan daripada Guru Gembul. Kalau betul apa yang Habib itu buat, mungkin kita boleh ikut, tapi kalau mereka buat itu salah, mungkin kita sama-sama hindarkan diri kita terhadap hal-hal berkenaan. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin dunia kedokteran di Indonesia berbagi cerita yang cukup unik, yaitu ada seorang lulusan SMA namanya adalah Pak Susanto yang berhasil menjadi direktur utama sebuah rumah sakit dan bahkan menjadi dokter berpraktek selama beberapa tahun di Surabaya. Luar biasa sekali. Dan bagaimana cara beliau menjadi dokter gadungan itu ternyata hanya dengan melengkapi administrasi-administrasi yang dipalsukan, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara dia mendiagnosis penyakit pasiennya dan bagaimana dia bisa menemukan resep obat untuk pasiennya. Ya, yang jelas bahwa beliau bisa selama 2 tahun mengelabuhi rumah sakit, mengelabuhi masyarakat, dan mengelabuhi dokter-dokter yang lain. Dan karena sekarang sudah ketahuan gara-gara pas mau daftar ulang ternyata ketahuanlah dokumennya itu adalah palsu, maka sekarang beliau dituntut sekian tahun penjara. Menurut Baraya, wajar nggak sih kalau misalkan ada penipu yang seperti itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara atau dituntut masuk ke dalam penjara? Ya tentu saja wajar, tentu saja itu adalah hal yang biasa. Selain juga ini terkait dengan peraturan, masalahnya adalah ini nyawa manusia atau keselamatan orang lain yang dipertaruhkan karena dokter gadungan ini. Tetapi sekarang mari kita cari kasus serupa tapi di bidang yang lain. Bagaimana ceritanya kalau ada ulama gadungan? Apakah ulama gadungan yang dimaksud itu juga boleh dijebloskan ke penjara gara-gara dia adalah ulama palsu? Saya tidak menuduh seseorang, tetapi mari kita berdiskusi karena kemarin itu ada sebuah kejadian yang juga cukup unik. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah, seperti itu ya. Agak gagap. Kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh, kok bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini, begitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta
kekayaan, dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren di mana kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Misalkan seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi bertanya kepada Baraya, apakah cerita ini relevan gitu untuk diajukan gitu. Dan kalau menurut Baraya ini relevan, mari kita lanjutkan pada banyak sekali kasus yang atau fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana. Jadi misalkan di kampung saya itu juga ada, bukan kampung saya sih, kampung sebelah saya gitu ya. Itu ada ulama yang jualan tahlilan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia langsung kasihin brosur atau yang semacam itulah gitu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya mau tahlilan, Pak, Ibu, maaf ini kalau mau tahlilan ada tarifnya. Kalau 15 juta, ini yang hadirnya sekian orang untuk membacakan. Kemudian ininya sekian, berapa hari dan sebagainya gitu. Ada yang paket 40 juta, ini orangnya yang datang sekian, tahlilannya sekian hari dan sebagainya. Itu ada kejadian seperti itu. Bahkan salah satu kawan saya itu bercerita, ceritanya unik. Jadi ada bapak-bapak yang memang maaf ya sekarat gitu, mau meninggal dunia gitu. Kata dokter, ada sih peluang untuk bisa menyembuhkannya, yaitu dengan operasi, tapi kemungkinannya 50-50 gitu. Nah, keluarga itu langsung berembuk dan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan. Daripada 50-50 operasi seperti itu, mendingan uang yang memang sudah ada itu, daripada dialokasikan buat operasi, mendingan dialokasikan, ya udah pasrahkan saja beliau meninggal ini karena ada jatah uang untuk tahlilan, karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu. Nah, itu ada ulama dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu. Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu, paket tahlilan sekian, paket tahlilan sekian. Nah, itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa, tapi dari membuat atau dari jual beli agama gitu. Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat Nusantara yang bisa saja dicocokkan dengan Islam, bisa saja tidak dicocokkan, tapi itu adalah budaya masyarakat Nusantara. Nah, ya gak jadi masalah kalau tahlilan itu misalkan budaya masyarakat Indonesia yang dicocokkan dengan Islam, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini, paket 30 juta nanti tahlilannya sekian hari, paket 50 juta nanti tahlilannya sekian hari, yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya, itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. MUI, di mana MUI? MUI itu, saya mohon maaf ya, tapi silakan cek aja. MUI itu seringnya menggelandang orang-orang kecil gitu. Jadi menggelandang YouTuber, TikTokers yang kecil gitu, itu bisa sama mereka ditangkap penistaan agama dan sebagainya. Tapi kalau yang labelnya ustadz, yang labelnya ulama gitu, apalagi yang kaya raya, itu senyap sama sekali, gak ada. Ya silakan ditanggapi lah. Tapi ada yang seperti itu, ada ulama yang jual beli itu, atau ada konteks ulama yang lain yang jual beli agama. Tapi jadi ada misalkan gini nih, teman saya adalah seorang pengusaha, bukan teman saya, temannya teman saya adalah seorang pengusaha, kemudian bangkrut. Nah, karena bangkrut, dia langsung menghubungi seorang dari dunia entertainment, infotainment yang kayak gitu, yang ahli gimmick. Kemudian dia mau jadi ustadz. Nah, sejak saat itu dia gimmicknya jadi ustadz. Jadi ke TV nasional, ke radio, ke mana-mana itu dia jadi ustadz gitu. Ustadz jadi gadungan. Lengkap, udah ada sorbannya, udah ada apanya, kemudian ngomongnya harus seperti apa dan sebagainya, dia rancang, dan akhirnya beliau menjadi sukses. Jadi sukses sebagai ustadz. Ada yang seperti itu dadakan gitu ya. Ya gak apa-apa sih kalau misalkan semua informasi yang dia sampaikan juga baik-baik saja, ya tidak jadi masalah. Cuman maksud saya, apa ini termasuk komersialisasi agama gitu atau apa, silahkan tulis di kolom komentar.
Terus ada contoh lagi kasus ulama jenis yang lain ya, yaitu ulama yang suka ngeruqyah. Labelnya sih anggap saja ruqyah syariah gitu ya, kemudian dikasih sorban, dikasih jenggot, apa segala rupa, kasih gamis dan sebagainya. Tapi pas ngeruqyah bacaannya aneh-aneh gitu ya, kemudian kasih konsultasi juga yang aneh-aneh gitu. Kemudian bahkan ada pasiennya itu yang sampai muntah darah gitu, kesurupan apa dan sebagainya gitu. Kan dalam Islam tuh Nabi kalau bikin ruqyah-ruqyah kayak gitu nggak ada kesurupan-kesurupannya, apalagi interaksi dengan jinnya gitu ya, ngobrol dengan jinnya, aing mau. Nah, ya, kayak gitu gak ada ceritanya seperti itu. Ruqyah mah ya baca Quran saja baraya, kemudian sampaikan kepada ya si pasiennya itu untuk segera lekas sembuh, doakan dia untuk hal-hal yang terbaik, ya seperti itu saja. Dan gak ada cerita-cerita yang lebih dramatis dan bombastis gitu yang cocok untuk dimasukkan ke dalam media televisi atau di depan kamera, yang gak ada cerita-cerita yang seperti itu, kecuali adalah kasus-kasus yang sangat kecil gitu ya. Kebanyakan kan itu sebenarnya adalah trends gitu. Tapi itu kalau misalkan baraya sekarang lagi bangkrut gitu, terus susah untuk mendapatkan pekerjaan, baraya nyamar aja jadi seperti itu, tinggal pakai sorban, panjangin jenggot, kemudian baraya ngaku bahwa baraya bisa ngeruqyah dan sebagainya, dan dengan sedikit kemampuan hipnosis itu baraya bisa membuat orang-orang jadi kepan kayak gitu, terus dapat uang dari situ. Lumayan baraya itu gede, jadi bisnis yang berbasis agama itu enak banget gitu ya. Atau ada yang lain lagi, ulama yang ngaku sufi, yang ngaku tarekat, yang ngaku dapat makrifat, yang ngaku dapat karomah apa segala rupa gitu. Terus dia suka ngeramal, Anda itu sebenarnya begini ya, oh iya begini, gitu ya. Nah itu juga ya, kalau misalkan baraya itu mereka yang ngaku tasawuf itu, kalau misalkan bikin pengajian itu, luar biasa, itu dapat keuntungannya yang sangat luar biasa gitu. Tapi pengajiannya itu bukan pengajian belajar agama Islam gitu, bukan belajar peradaban, bukan belajar tentang hal-hal yang bermanfaat gitu, tapi belajar wirid yang aneh-aneh gitu. Terus di kuburan itu sampai sholawatan, sampai tahlilan, tapi gimana gitu dengan gerakan-gerakan yang aneh gitu, bahkan ada yang parkour. Emang ajaran agama Islam seperti itu, tapi di kuburan banyak sekali sampai yang kayak gitulah, dengan bacaan-bacaan yang aneh. Itu setiap bikin event event tahlilan semacam itulah, atau event sholawatan yang seperti itu dapat uangnya luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang minta sedekah, tapi minta sedekahnya itu maksa gitu, karena nanti kan dapat barokahnya juga jauh lebih besar gitu. Jadi kalau kamu misalkan ikutan ritual yang seperti ini, nanti semua santet pelet yang kena sama tubuh kamu itu akan hilang, nanti kamu akan dapat rezeki sekian-sekian, kalau kamu mengamalkan wiridan sekian-sekian, nanti kamu dapat ilmu kekebalan apa segala rupa, ya itu dijualin segala rupa yang kayak gitu. Ya tinggal cukup pakai sorban aja udah selesai baraya. Baraya kenal kan yang kemarin viral itu, yang rambut yang gondrong itu kan, yang berantem sama pesulap merah. Ya kan Quran nggak bisa apa nggak bisa gitu, tapi kan bisa jadi dapat uang yang sangat besar gitu dengan buka padepokan atau pesantren atau yang semacam itu, dan menggiurkan. Makanya sekali lagi saya saranin buat baraya yang bangkrut, yang jatuh miskin, yang semacam itu, baraya bisa cobalah bisnis di dunia yang jual-jual atau yang mengeksploitasi agama itu. Insya Allah baraya akan dapat keuntungan yang sangat luar biasa gitu. Ini mah jadi ya, ulama gadungan ya memang disebut ulama gadungan ya nggak apa-apa, tapi kan pengadilannya di akhirat bisa. Jadi nanti baraya menjelang mati tobat duluan gitu. Nah sekarang dapat keuntungannya aja yang besar gitu. Gadungan ini fake ya, fake. Iya, tapi banyaklah kejadian-kejadian yang seperti ini. Ada ulama-ulama gitu yang nyuruh, yang bikin pesantren, kemudian nyuruh anak-anak pesantrennya itu adalah naik mobil, baca sholawatan, pakai toa pelan-pelan, minta sumbangan ini itu gitu ya. Terus bikin video di YouTube, short video gitu ya, menampilkan bahwa pesantrennya itu kumuh, pesantrennya itu jelek, mushaf Qurannya banyak yang udah rusak. Kemudian ada anak-anak kecil yang di situ sedang berdoa ya, yang semacam itu, yang minta bantuan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga belum tahu, ini mah bukan menuduh gitu ya, tapi kan banyak juga ada laporan juga yang ternyata yang seperti itu tuh digunakan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk pendidikan pesantrennya gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Ya kalau misalkan mau bikin pesantren, mau apa ya, kaya duluan, tajir duluan, kan prinsip dari pesantren itu kayak gitu. Si kiainya punya harta kekayaan yang melimpah, kemudian dikelola bareng-bareng sama santri, maka makan, minum, beristirahat, mengaji, semuanya ada dalam satu ruang lingkup yang sama, kan begitu ya. Nah, ini kalau misalkan pesantrennya nggak punya, terus bikin aja yayasan, kemudian bikin pesantren, kemudian minta donasi sana ke sini untuk menghidupi orang-orang yang mengaji itu, tapi juga untuk menumpuk harta kekayaan
sains. Makanya saya pernah itu mengajar di yayasan Islam gitu. Gurunya dibayar sangat murah, beneran sangat murah. Tetapi pemilik yayasannya itu naik mobil kemana-mana gitu, sekolahnya juga besar, sekolahnya tinggi gitu. Tapi si guru-gurunya hidup dalam kenestapaan gitu. Ya itu karena itu. Jadi kalau misalkan ada sumbangan, ada apa ya disortir dulu. Kalau yang gede-gede itu adalah buat pemilik yayasannya, kalau yang kecil-kecil ya enggak. Tapi intinya itu balik lagi, itu adalah untuk agama gitu, untuk apa. Jadi kalian sekolahin di sini itu adalah untuk bla 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 bla. Kalian gratis kan? Ya gratis karena dapat sumbangan dari sana sini. Mereka mintanya berdasarkan yayasan. Tapi bagian besar itunya adalah untuk pembinanya gitu. Ya banyaklah cara-cara seperti itu. Tapi intinya mah sekali lagi ini mah apa ya? Saran lah buat baraya yang mau bangkrut atau yang udah gak punya uang dan sebagainya. Baraya bisalah dengan mudah jualan agama. Karena banyak sekali baraya nggak harus hafal Quran, nggak apa-apa. Baraya nggak hafal dalil juga nggak apa-apa. Banyak kan ustadz yang kayak gitu. Baraya nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab gundul juga ya nggak apa-apa. Oh, tinggal beli orang yang ahli gimmick segala rupa, itu bisa selesai seperti itu. Itulah sebabnya di Indonesia gelar doktor itu sedikit, dan sebagian besar dari yang gelar doktor itu adalah gelar doktor di jurusan agama. Karena cuannya sangat menggiurkan baraya. Mereka nanti mau menista agama mereka nanti mau menghujat agama, mau membuat agama ini menjadi keruh, menjadi agama itu menjadi mencekam, menjadi sering menghujat, menjudge dan lain sebagainya. Ya itu kan gara-gara ulama-ulama gadungan yang seperti itu kan. Dan insya Allah aman. Jadi maksudnya gini baraya, kalau baraya jadi PNS kan aman, susah dipecat gitu kan, susah di apa, banyak tunjangan gitu kan. Tapi kan gajinya kecil, 5 jutaan, 10 jutaan gitu ya. Gaji kerajaan. Ya gitu yang udah yang berapa gitu. Nah tapi kalau misalkan baraya jual beli agama, itu baraya gak mungkin dipecat. Jadi saya mengkritik sedikit aja, mereka langsung habis-habisan gitu, nyerangnya itu gila-gilaan, bisa sampai menteror, bisa sampai apa gitu kan. Jadi mereka melakukan kesalahan apapun pasti dibelain, mereka merusak agama seperti apapun pasti dibelain gitu. Jadi baraya juga kalau misalkan gabung ke mereka pasti dibelain gitu. Jadi tenang-tenang aja. MUI nggak akan ngapa-ngapain baraya, percayalah. MUI itu hanya ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya ya mereka diam aja. Gitu nggak sih? Ya kalau misalkan enggak syukur, kalau enggak gitu syukur gitu ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat fenomenanya memang begitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita dah menonton kenyataan ataupun sembang-sembang menarik daripada Guru Gembul berkaitan tentang ada Habib, ada orang yang nak menjual agama, lalu dia orang gunakan pelbagai cara yang banyak orang gunakan hari ini, dengan khiyah syar'iyah kononnya lah, dengan air jampinya lah, dengan pakej-pakej tahlilan dan seumpama dengannya untuk mengelabui orang. Yang disebut sebagai gadungan-gadungan tadi itu adalah fake, maksudnya tiruan, ulama penipu, ulama tiruan, ulama yang memang sebenarnya dia bukan ulama pun, tapi disebabkan dia mahu untuk mengambil kepentingan dunia, lalu dia jual agama dia. Yang kita bimbang, kita takut kerana Nabi SAW dah sebut banyak kali, madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min harsil mar'i alal mali wa syarf lidini. 2 ekor serigala yang cukup-cukup lapar tidaklah cukup buas jika dibandingkan dengan seseorang menjual agamanya dengan tujuan untuk mendapatkan harta dan kemasyhuran. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi kita kena hati-hati dalam bab ni. Walaupun Guru Gembul sebut berkaitan tentang isu yang berlaku di Indonesia, kita tahu dan kita pun faham bahawa ia juga berlaku di negara kita, dan kita bimbang ia berlaku kepada ahli keluarga dan masyarakat kita. Jadi jangan kita terberdaya dengan kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai ulama gadungan, the fake ulama. Wallahu ta'ala, sahabat-sahabat jangan lupa dapatkan Sahih Al-Bukhari yang saya tengah duduk cari 50 orang untuk dapatkan buku ni, memudahkan proses-proses kita untuk memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.